memberikan kepada Profesor Dr. Ivan Maksum, juga dulu guru pembimbing saya ini, bagaimana secara akademis itu apa hal yang bisa kita tarik dan ke depan itu apa yang bisa kita kaji untuk pembangunan otonomi daerah yang kita harapkan. Waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih Mbak Lia. Saya panggil Mbak ya. Ya Pak. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah diberi nikmat iman, nikmat Islam ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Kita diberi nikmat sehat terutama. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurus IDSMI, mulai dari Prof. Arif, Ketua Umum, Pak Sudirman sebagai komandan yang menggali isu otonomi daerah ini ke depan seterusnya ya Pak. Saya cukup senang diundang ini dalam forum ini, ketemu Bu Airin lagi, ketemu Mas Emil Dardak, salam kenal Pak, dan tentu Bapak Ibu pengurus pusat dan pengurus daerah IDSMI. Kenapa senang? Saya cukup terkesiap Pak Sudirman Said, karena saya pikir sudah nggak ada orang yang memperhatikan otonomi daerah. Saya pikir saya sendirian gitu mengkritik pemerintah gitu. Ternyata kita diskusi untuk mencari solusi menurut Prof. Arif. Saya sepakat nih, karena tadi spektrumnya amat luas. Kita dengarkan dari para praktisi yang sungguh menguasai lapangan, baik Bu Airin maupun Pak Emil Dardak. Saya kira juga kuat konsepnya beliau-beliau ini. Disinggung juga ada pendulum sentralisasi, lalu Bu Airin tantangan. Ini saya merasakan spektrumnya luas. Kini dirasakan oleh Pak Emil, dan saya kira Bapak Ibu juga, ada paradigma resentralisasi, sentralisasi mulai dominan kembali. Saya juga merasakan ya. Jadi yang akan saya sampaikan di level makro Bu Airin, saya tidak di mikro, mungkin tidak menguasai malah ya. Nanti kita dengarkan diskusi kalau ada diskusi ya. Tadi sih sebetulnya sudah mencerahkan banyak data. Saya melihat gejala resentralisasi ini malah sebagai ada pusaran lubang hitam yang akan memakan otonomi daerah. Saya tulis di Kompas, saya akan share di forum ini dengan perspektif pendahuluan dulu sampai pada apa yang saya sebut dengan lubang hitam yang memakan otonomi daerah. Saya ingin tunjukkan dulu ke Mas Emil Dardak, karena di provinsi. Ini Pak Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan instruksi Menteri mengenai gubernur sebagai wakil pemerintah. Saya baca itu, keputusan Menteri Dalam Negeri. Isinya itu menempatkan gubernur sebagai instansi vertikalnya Menteri Dalam Negeri, itu saya baca. Karena mengikuti undang-undang yang sekarang, pasal 92. Begitu dibaca lebih kacau lagi, yang membantu gubernur sebagai wakil pemerintah adalah perangkat daerah. Padahal harusnya secara konsep yang namanya gubernur sebagai wakil pemerintah itu justru mengkoordinir dan mengintegrasikan instansi vertikal di lokasinya. Dan itu pasal 25 tidak diintegrasikan dengan pasal 92. Pasal 92 memang isinya hanya untuk menghadapi kabupaten kota. Nah, ini seolah-olah gubernur sebagai wakil pemerintah justru bukan tangan kanannya Pak Jokowi, tapi tangan kanannya Pak Tito. Nah, itu justru menurut saya mendekadensi kedudukan gubernur, dan itu juga bagian dari pusaran lubang hitam yang saya maksud. Saya menangkap pusaran pertama yang memantik kenapa terjadi terus-menerus itu adalah pengaturan mengenai Adminduk. Bapak Ibu di tempat sebagai kepala daerah, baik provinsi mungkin ya, tapi yang jelas di kabupaten kota,
barangkali soal Adminduk. Itu birokrasi Adminduk seolah-olah adalah tangannya birokrasi Kementerian Dalam Negeri. Kalau baca undang-undang. Jadi Bapak Ibu tidak ada otonomi di situ. Dan itu akan merembet ke semuanya. Dan pas pada saatnya COVID-19 melanda dunia. Resentralisasi melanda dunia juga, ya, jadi termasuk Indonesia. Dan walaupun ini bencana nasional, tetapi ternyata diserahkan ke daerah. Aneh kalau di Indonesia. Tapi kalau di negara yang maju, konsisten dengan sentralisasi. Jadi ini yang juga saya risaukan, ya. Mohon izin saya belum share-share ya ternyata. Saya share screen, Bapak Ibu. Ini judulnya ya, perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Hanya saya kacamata makro sekali lagi, dan mungkin agak akademik karena banyak perspektif. Dimulai dari memang kalau bicara ini nggak kelihatan ya, saya sebentar. Oh. Wah, ini nggak kelihatan juga. Kalimatnya nggak kelihatan. Oke, baik. Jadi bicara praktek otonomi daerah di dunia memang sedang bergerak ke arah sentralisasi yang dirasakan oleh Mas Emil tadi. Ya, jadi Indonesia termasuk gitu. Ya, ada dinamika. Ya, ada beberapa negara yang memang tidak bergerak ke sentralisasi, tetapi secara umum begitu COVID hampir semuanya sentralisasi. Hanya ada yang ciamik, ada yang konsisten, ada yang tidak konsisten seperti Indonesia ya. Saya rasakan tidak konsisten sehingga saya nulis lagi dekonsentrasi untuk ngurus COVID. Hanya COVID-nya sudah hilang sekarang ya. Tapi muncul lagi Omikron jenis baru. Mungkin harus dipakai yang lebih konsisten lagi ya, menurut saya gitu. Nah, bicara otonomi memang salah satu nilai dengan menerapkan desentralisasi dan didasari oleh konstitusi. Tadi Bu Airin mengatakan bahwa sebaiknya diangkat saja gubernur karena perwakilan pemerintah pusat. Ini konstitusi ngatur otonom, Bu. Ini yang sulit. Jadi memang percampuran. Dianutnya wakil pemerintah nanti saya akan sampai pada model yang saya sebut black hole ya. Nanti terakhir saja saya loncat saja supaya kita bisa ada forum diskusi barangkali. Ya, jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa negara penyelenggara desentralisasi memang sentralisasi tetap jalan, tetap simultan, sehingga tadi yang diistilahkan oleh Pak Emil Dardak ada kontinum memang karena dalam satu tata kelola negara bangsa simultan ya, tinggal pada konteks tertentu akan bergerak kemana gitu. Jadi gambarnya boleh saya gambarkan seperti ini ya. Bisa jadi menguat sentralisasi. Di tengahnya sebetulnya ada instrumen lain ya, dekonsentrasi sama tugas pembantuan. Ini simultan. Bahkan kita dijejali oleh delegasi. Delegasi dalam pemerintahan itu memunculkan lembaga semi otonom, dan ini harus diatur juga dengan pemerintah. Makanya tata kelola itu sangat kompleks. Ya, di daerah sendiri juga bisa melakukan delegasi. Ditambah lagi ada privatization, ya. Jadi memang rumit yang diatur Bapak Ibu ini ya, kepada Mas Emil dan Mbak Airin ya, gitu. Kalau lagi sentralistik berarti otonomi kecil, ya. Itu saya kira paham Bapak Ibu. Dan kita sedang menghadapi sentralisasi. Saya bilang seperti model saya langsung saja loncat ya. Sebetulnya banyak ini perspektif saya sampaikan di PowerPoint saja. Dan memang tadi ada batasan federal state juga saya sampaikan di situ. Kita harusnya konsisten dengan federal itu, dengan kesatuannya ya, karena ada negara federal yang di dalamnya ada negara bagian yang mampu membuat undang-undang dasar. Di Indonesia karena kesatuan tidak ada. Ya, itu yang harus dipegang, dan tidak ada sovereignty yang dibagi-bagi menurut Strong ya, Chef Strong yang dirujuk Profesor Benjamin Hussein, bahwa kita kok mendesain negara di dalam
banyak materinya seperti federal juga gitu ya. Ada Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pembagiannya juga sangat mirip dengan federal. Jadi walaupun di tengah provinsi itu bukan negara bagian ya, kita diamanahkan oleh the founding fathers memilih bentuk negara adalah NKRI, kesatuan. Nah, ini yang perlu juga saya pikir kalau diamanai untuk revisi undang-undang, kembali menempatkan negara kesatuan itu harus dipikirkan juga. Ini sebagai paradigma yang harus dipegang juga sebagai negara kesatuan ya, unitarianisme gitu ya. Jadi ini banyak menyentuh aspek legal yang lain, tetapi apakah bisa dirumuskan oleh IJMI secara kuat supaya kita nggak goyah? Ini mendesain otsus, mendesain DPD, mendesain urusan dalam pembagian itu yang konsisten seperti apa dalam negara kesatuan perlu dipikirkan menurut saya. Ini juga jadi dasar pikir supaya dinamika yang ada tidak membuat policy lokalnya itu jadi limbung ya gitu. Nah ini kalau di dalam fundamentalnya sudah nggak jelas, mungkin kesananya jadi nggak jelas. Saya akan masuk ke model black hole yang saya tulis di Kompas. Jadi rujukannya saya rujuk Hume 4. Samuel Hume ini adalah penasihat UN ya Bapak Ibu, dan juga di World Bank. Dia pakai model horizontal dan vertikal ya. Yang horizontal ini digunakannya instansi vertikal untuk mengawasi dan melayani masyarakat di daerah ya secara nasional. Lalu ada kedudukan wakil pemerintah ya yang di tengah kalau campur dual. Nah, kemudian yang vertikal ini menganggap bahwa Pemda adalah bagian dari pemerintah pusat. Ada penyatuan seperti wakil pemerintah di tangan gubernur, itu dia kepala daerah dan dia juga wakil pemerintah, maka pasti akan ada di posisi atas ya. Nah, yang paling bawah enggak. Yang paling bawah itu lepas. Nah, begitu subsidiarization seperti di Jerman, ada wakil pemerintah Bapak Ibu. Lalu supervision naik lagi, maka daerah lebih diintervensi lagi. Yang paling atas subordination. Nah, menurut Hume, di dunia ini yang asli itu ada 4 asli sistem Pemda: Soviet, Prancis, Jerman, dan Inggris. Ya. Soviet ini karena partainya satu, waktu Soviet masih ada, sekarang Rusia ya, itu kepala daerah sampai presiden kan partai yang sama, ya. Udah begitu dijadikan wakil pemerintah. Oh Pak, subordinasi udah jelas, ya. Satu partai kepala daerahnya jadi wakil pemerintah Pak. Prancis turun dikit lepas Pak, partainya banyak juga. Ya, jadi wakil pemerintah sampai 2 tingkat gitu ya, sampai paling bawah ada ya gitu. Begitu Jerman lepas, di bawah nggak ada Pak, dia negara bagian federal ya. Nah, Pemdanya ada di bawah negara bagian, itu wakilnya pemerintah negara bagian Pak, 2 level. Jadi federal, negara bagian, ada 2 level pemerintah daerah. Yang atas seperti Indonesia, ya seperti Indonesia sebagai wakil pemerintah. Yang paling bawah enggak. Nah, ini ada wakil pemerintah. Negara-negara Eropa kontinental ini ada wakil pemerintah. Begitu Inggris tidak ada wakil pemerintah, Pak. Adanya instansi vertikal untuk mengawasi pemerintah daerah, ya, dan juga pelayanan gitu. Nah, Indonesia, Pak, itu pada masa Soeharto itu kira-kira sistemnya dual supervision ya, seperti Prancis menjajah Belanda menjajah Indonesia, jadi dibawa ke Indonesia sampai zaman Pak Harto mirip betul ya, mirip. Jadi Undang-Undang 574 begitu Pak Habibie naik, Soeharto turun, diganti 2299. Ini mungkin tadi Prof. Satria, Prof. Arief menginformasikan ada kontribusi di dalam perumusan. Nah, kalau saya baca
materinya mirip Jerman, ke arah Jerman, tapi tidak full. Kenapa? Karena instansi vertikalnya nggak kuat. Itu mestinya ada itu instansi vertikal di dalam pendesain di Indonesia ya gitu. Di orang pusat di daerah dianggap haram gitu. Nah, begitu masuk 32 dan 23 saya catat di persimpangan tanpa arah, Pak. Bahkan ya akhirnya resentralisasi dengan mudah gitu. Ya maunya yang jadi rezim ya. Jadi dimulai saya catat dari pembenahan Undang-Undang 2299 itu ketika 2004 diambil urusannya, dan sayangnya juga mungkin diimbangi dengan pilkada langsung. Jadi daerah disenangkan dulu masyarakatnya barangkali supaya tidak fokus ke concern ke soal-soal teknis di dalam pemerintahan daerah. Ya, jadi cukup senang dengan pilkada langsung, tapi tidak sadar bahwa ada resentralisasi gitu. Ya, jadi pengaturan yang lebih ketat dari pemerintah mau dibalikin ke arah model Prancis, tapi nggak jadi. Enggak, dibuat bahwa bupati wali kota menerima PUM kembali, tapi bukan wakil pemerintah, limbung itu namanya. Lalu ada pilkada langsung, padahal di negara-negara yang ada wakil pemerintah nggak ada pilkada langsung. Ya, semula ada impeachment supaya kuat jadi pilkada langsung alasannya gitu ya. Nah, lalu wakil pemerintah lemah terhadap instansi vertikal seperti di Inggris. Jadi mau ke Inggris enggak, mau balik lagi ke supervision Prancis enggak, mau ke Jerman juga enggak. Yang akhirnya pusaran resentralisasi kuat saya sebut sebagai black hole ya. Jadi ada pusaran mematikan, Pak. Ya, mematikan ini. Jadi sejak pembenahan 2299 karena goncang terus dibalikin dengan 32 2004 dan 23 2014. Nah, penyebabnya menurut saya itu karena tidak difahaminya mazhab pemerintahan. Kalau boleh Bapak Ibu mencatat data-data lapangan empirik ya, apa kelemahannya tadi, tantangan dari Bu Airin menarik sekali, dari Pak Emil juga. Menurut saya kacamata helikopternya harus ada. Kita itu mau Anglo-Saxon apa Euro-kontinental gitu. Jadi harus jelas gitu. Ini penyebabnya karena tidak tahu letak sistem mazhab yang kita acu. Menurut saya karena kita sudah lama internalisasi oleh adanya sistem wakil pemerintah, ini harus dicermati betul. Apakah mau mengkurut wakil pemerintah atau gara-gara pilkada langsung mau hapus itu wakil pemerintah? Ini membingungkan Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang menjadi penyebab tidak difahaminya mazhab ini, yang kotakannya Samuel Hume 4 tadi Pak, yang ini ya. Kotakan ini penting, ini saya bersyukur bisa baca bukunya Samuel 4 karena beliau adalah peneliti juga yang keliling dunia. Ya, sejak tahun 61 sudah nulis, sampai 91 masih nulis buku ini, dan saya dapat alhamdulillah membaca ini. Jadi tidak dipahaminya, dan kedua tidak dipahaminya penilaian sistem wakil pemerintah ya. Turunannya itu ada wakil pemerintah, sistem yang kita anut. Sebetulnya wakil pemerintah itu bukan hanya sekedar menghadapi daerah otonomnya ya. Kalau provinsi malah menghadapi daerah otonomnya sekaligus kabupaten kota, dan tambah plus instansi vertikal yang beroperasi di tempatnya. Ini dipotong gitu ya di dalam undang-undang, baik undang-undang 2299 sampai undang-undang yang terbaru ya. Jadi berhenti di bupati wali kota, tapi mau diteruskan dengan menerima PUM melalui dekon, udah ya campur aduk ya, sistem desentralisasi dan dekon jadi enggak konsisten kembali atau overlapping gitu ya. Berikutnya sistem pembagian urusan ya, yang membabi buta dalam basis ultravires. Ultravires itu rincian. Bapak Ibu bisa baca di lampiran Undang-Undang 23 ya, sekarang jadi lampiran undang-undang bukan PP. Itu ya kan gitu. Tebal betul, dirinci semuanya.
ya, walaupun ada urusan wajib dan urusan urusan sukarela gitu, urusan konkuren itu diperinci semuanya gitu. Nah, ini kan harusnya lebih melihat situasi kontekstual mestinya ya. Dan yang pas buat saya kalau Indonesia itu sebetulnya otonomi dengan basis ajaran real ya, mix, hybrid Bapak Ibu. Nah, ini kalau mau dirumuskan lagi tidak rincian tetapi real menurut saya. Jadi nggak ngebiah uyah kata orang Jawa ya. Lanjut. Jadi dalam hal ini elemen KL menganggap bahwa birokrasi daerah adalah bawahan dari birokrasi pusat juga. Ya, jadi ini yang juga disayangkan. Dimulai dari tadi saya nangkap urusan adminduk dan akhirnya urusan bencana, urusan semuanya. Muncul undang-undang Ciptaker betul-betul itu walaupun sekarang sedang nunggu perbaikannya. Menurut saya dari adminduk tercipta Ciptaker itu gitu ya. Karena adminduk dianggap berhasil ngurusin IKTP. Hebat banget kinerjanya. Memang saya tadi di muka ngomong orang, saya pikir sudah tidak melirik otonomi karena sekarang bergeser ke outcome dan output yang dibicarakan. Yang penting kerjanya Pemda sukses apa enggak. Enggak banyak orang bicarain proses, sistem, prosedur yang ada, hubungan pusat daerah yang ada, desainnya seperti apa. Pokoknya sukses begitu. Seperti ngurusi vaksin ya dikeroyok bareng-bareng dengan istilah konkuren gitu ya sukses ya walaupun dibalik dikeroyok bareng-bareng saya nggak tahu apakah sistem itu sangat baik ya dari sisi good governance dari governance-nya gitu ya jadi seolah berhasil gitu ya. Nah keempat, nah ini kita memahami pilkada langsung itu karena ada alasan kedaulatan. Sebetulnya kalau mau dipertahankan, karena kita senang banget semua sama pilkada langsung, saya kira di sini juga kalau pilkada langsung dicabut, protes semua ya. Alasannya jangan kedaulatan menurut saya, karena kedaulatan itu sudah dibagi-bagi gitu ya. Nah, alasannya adalah akseptabilitas. Ya. Kita lebih memilih pilkada langsung, artinya lebih cocok dengan Anglo-Saxon, Bapak Ibu. Jadi wakil pemerintah itu sebetulnya dipertanyakan nanti bisa bentrok kalau sudah pilkada langsung ada wakil pemerintah. Apalagi ke bupati akan menerima PUM dengan cara yang tidak konsisten itu. Nah, jadi menurut saya ini diseriuskan menurut saya Prof. Arief kalau mau memperbaiki undang-undang itu apakah pilkada disesuaikan dengan sistem wakil pemerintah atau wakil pemerintah dicabut karena itu conflicting. Saya di mana-mana ngomong di depan kelas di seminar-seminar walaupun di depan Kementerian Dalam Negeri juga saya sampaikan gitu supaya undang-undang ini diperbaiki termasuk soal dekonsentrasi kalau ke Kementerian Dalam Negeri. Tapi di dalam forum yang lebih luas saya selalu bilang mazhabnya ya mazhab dulu baru clear ke belakang gitu. Nah, jadi supaya jelas ya. Kelima, buruknya otonomi itu kemudian kenapa ada pusaran tadi dianggap kalau gagal ya internal daerah otonom, kalau sukses Bu Airin juga merasa yang membuat sukses dirinya sendiri di dalam aja. Padahal banyak hal yang membuat Bu Airin sukses itu karena faktor makro dan gagal juga karena faktor makro gitu. Ya, jadi terlanjur banyak gagal, udah tarik aja pakai Ciptaker dan dilihat clue-nya ada sistem kayak adminduk, udah deh kita bisa dengan sentralisasi tapi diam-diam daerah sudah senang dengan pilkada, udah senang gitu ya, pilkada langsung senang begitu duduk loh ternyata semuanya sudah diatur dari Jakarta gitu ya, gitu. Nah jadi ini ya dan selanjutnya penutup Pak Sudirman Said, izinkan saya mengingatkan kembali tentang milih mazhab ya kalau mau memperbaiki itu. Karena kalau nggak clear ini kerepotan di belakangnya secara teknis operasional di dalam materi perbaikan undang-undang pasal per pasalnya itu apakah kita mazhab Anglo-Saxon atau mazhab Euro-kontinental yang mengenal wakil pemerintah. Kita cabut wakil pemerintah,
kita perbaiki pilkada secara langsung. Nah, kalau cabut wakil pemerintah nggak ada, berarti apa? Instansi vertikal kuat. Jangan begitu pindah ke Anglo-Saxon nggak ada wakil pemerintah, instansi vertikal juga buntu di bawah. Ini kenapa ada persoalan di dalam soal ujian nasional sekarang dicabut ya. Misalnya jalan raya besar di sebuah tempat, kemudian ada lagi rumah sakit besar, universitas yang tersebar di seluruh Indonesia, tapi tidak ada orang pusat di daerah, sungai besar, PU, balai pengairan ya berarti ya, balai sumber daya air barangkali, lalu hutan, itu begitu kebakaran nyala-nyalain gubernur dan kepala daerah, padahal Kementerian Kehutanannya nggak ada di tempat. Ya, jadi orang pusat di daerah itu boleh. Bahkan pada saat kita masih mempertahankan wakil pemerintah, kan ada instansi vertikal tadi ya, sistemnya Jerman. Apalagi sistemnya Prancis, kembali ke kuatnya wakil pemerintah, itu instansi vertikal juga kuat. Begitu nggak ada wakil pemerintah, sistem Inggris, Malaysia contoh, nggak ada wakil pemerintah, instansi vertikalnya begitu kuat, dahsyat. Sampai SD itu, pengairan, saya kan riset disertasinya ke Malaysia ya, pengairan sampai di sawah Pak, tersier, itu diurus pusat Pak, diurus pusat, bahkan federal, karena dia di Malaysia federalnya yang ngurusin air gitu. Ya, jadi dahsyat itu, bukan negara bagian, mestinya negara bagian ya. Beberapa negara bagian yang pakai sentralistik pengurusan air ya gitu. Nah, Malaysia bahkan federal Pak, pengairan ke tersier itu federal ya. Nah, jadi nggak haram itu loh. Kok begitu Undang-Undang 2299 ganti 574, orang pusat di daerah dianggap haram. Nah, ini keliru, harus diluruskan kembali sesuai porsinya Bapak Ibu. Saya kira itu Pak Sudirman Said dan semua pengurus IJMI, terima kasih. Saya senang di sini. Saya menunggu masukan dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.